Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Darmana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang usaha, ide bisnis dan bisnis model kanvas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Eh, Tujuannya di sini juga beragam, mulai dari keuntungan, keuangan, kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sumber peluang usaha. Peluang usaha sendiri dapat bersumber dari dalam diri wirausahawan atau peluang internal dan dari luar diri wirausahawan atau peluang eksternal. Sumber peluang internal diantaranya adalah hobi, keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman wirausahawan itu sendiri. Dan peluang eksternal diantaranya biasanya bersumber dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal atau rumah, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar, dan konsumen dan gagasan orang lain, serta informasi yang diperoleh. Kemudian, ciri-ciri peluang usaha di antaranya yaitu bersifat orisinil, kemudian bersifat menjangkau ke depan, bersifat kreatif dan inovatif, serta kelayakan yang sudah teruji. Selanjutnya, yaitu unsur peluang pasar, meliputi pengamatan pasar, pembuatan inovasi baru sesuai keahlian, dan pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Ide bisnis adalah gambaran atau gagasan seseorang atau organisasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam menciptakan suatu bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan dan menciptakan kebutuhan bagi pasar atau masyarakat. Ide bisnis dapat berupa produk baru, jasa baru, atau perubahan metode yang lebih baik. Perubahan sumber ide bisnis yang berpotensi menjadi peluang usaha antara lain yaitu ada kebutuhan dan permintaan pasar, potensi diri, minat atau hobi, kemudian ada pengalaman dan pekerjaan, bisnis kekeluargaan, relasi dan jaringan, serta pendidikan atau keterampilan khusus. Ide bisnis dapat diubah menjadi peluang bisnis dengan cara dituangkan ke dalam bentuk produk baru atau jasa baru. Untuk menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita lebih fokus. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Berikut ini adalah contoh bisnis model kanvas pada usaha pembibitan sapi. Pertama-tama, kita isi kolom nomor 1, yaitu target pasar. Siapa target pasar dari produk yang akan kita jual? Kita membuat bisnis pembibitan sapi untuk para peternak yang mencari bibit sapi dengan kualitas unggul dan harga terjangkau. Nah, dari situ kita jadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang akan mereka hadapi. Di kolom kedua ini kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan para peternak sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Di kolom ketiga, berdasarkan karakter target konsumen dan solusi tadi, selain di lokasi peternakan, kita juga bisa menjual bibit sapi secara online dan menaruhnya di berbagai marketplace dan sosial media supaya mudah dijangkau. Lalu di kolom keempat, kita bisa tentukan cara berinteraksi dengan konsumen dengan pendekatan langsung melalui konten-konten video yang diunggah di Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Di kolom kelima, ini saatnya menentukan dari mana bisnis kita mendapat keuntungan, seperti dalam bisnis pembibitan sapi yang akan kita buat ini. Pendapatan berasal dari setiap bibit sapi yang berhasil terjual. Setelah itu, kolom ke-6 terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis, seperti ada anak kandang, kandang itu sendiri, kemudian ada lahan hijauan dan kendaraan. Kemudian di kolom ke-7, kita tentukan apa saja
kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang sudah kita susun. Yaitu ada seleksi indukan, manajemen perkawinan, ada manajemen penanganan kelahiran, dan manajemen pemeliharaan. Selanjutnya di kolom ke-8, kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis kita. Seperti supplier pakan, untuk penyedia pakan ternak, kemudian ada supplier obat untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan selama proses pemeliharaan. Kemudian ada inseminator untuk mengawinkan ternak dan petugas medis untuk penanganan apabila sewaktu-waktu ada sapi yang sakit. Kemudian di kolom ke-9, kita bisa menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis untuk usaha pembibitan sapi ini. Biaya yang harus dikeluarkan meliputi gaji karyawan, biaya listrik, biaya pemeliharaan, biaya transportasi, dan biaya perawatan kandang. Baik, itu adalah contoh penerapan dari bisnis model kanvas pada usaha pembibitan sapi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.